adik-adik silakan didengarkan dan disimak ya, jangan ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi maghfiratihi tuzilus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Lurah, Panglima serta jajaran. Yang kami hormati Bapak RT 37. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Jannah, pun yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tua tengganai, jadi dan pandai, yang besar tidak tersebut gelar, yang kecil tidak tersebut nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan banyak mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kata pepatah tu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau lah kata-kata cinta kalau payah hello. Jadi sebelum kita lanjut, ada baik saya mengenal diri dulu. Nama lengkap saya Jamal Oktofa. Jamal itu Pak Bu, kalau dalam bahasa Arab asal katanya Jamil. Jamil tu elok, gagah. Jadi Jamal tu Ustadz gagah. Jadi jangan terkejut. Nengok di situ tak pakai kacamata katanya kan? Aslinya pakai kacamata. Apa iyo Ustadznya tak? Itu tu foto saya 8 tahun yang lalu. Waktu saya di Sulawesi Tengah di Poso. Jadi saya setelah lulus dulu di pesantren, pondok pesantren modern Darussalam Gontor kampus 1 Ponorogo, dapat tugas mengabdi berdakwah di pondok cabangnya yang ke-13 di Poso Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu lagi masuk-masuk kritis di sana tuh, lagi masuk genting. Di situ tempat saya. Masih untung saya hidup kini Pak Bu. Bertemu juga kita di situ dah. Saya Pak yang ngadap ke kanan kok Pak. Meja aku nampaknya miring ke kiri. Jadi ngadap ke situ tuh pas sakit tinggal. Tetap paksa lu ke situ tuh saya. Dia tak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan saya berasal dari Darmasraya. Sebenarnya saya orang Jambi juga. Kalau lebih tepatnya di Desa Mersam. Jadi saya kok abangnya Ustadz Rudi. Jadi orang kita lah, orang jauh-jauh lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk status lah beristri, satu anak satu. Jadi gayanya be masih imut-imut kok. Lah punya anak satu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke depan permasalahan Maulid Nabi ini, aku lah mulai ribut lagi anak-anak kok. Kok kalau lah ribut kok payah kita nak belajar. Ya lanjut. Kita mau bahas ngaji Maulid ku penuh, apa diringkas baik? Diringkas. Kompak jawab ringkas bila Ustaz. Lah jam 11, setengah 11, 10 kurang. Pokoknya kalau lah acara Maulid Isra tu ustaz tu paling terakhir lah pokoknya. Lah sisa-sisa tenaga lah ngantuk, baru ustaz maju. Jadi jadinya dongeng sebelum tidur. Ya Pak. Di situ Masjid Sano. Masjid Sikoi dak masih semangat lagi dak. Sudah tu agelah panjang lebar saya jelasnya baru masuk halang nguap paling gedang. Itulah wassalam lah kalau macam itu. Jadi kita ambil poin inti. Kita sebelum jauh kita membahas sedikit zaman kita sekarang ini Pak Bu, orang-orang sudah banyak paham agama. Tapi yang sangat mengkhawatirkan kita, semakin tua zaman ini, semakin banyak orang faham agama, semakin banyak pula faham-fahamnya. Ini yang penting. Kalau kita dulu orang ngaji, guru payah nyari, murid banyak, satu pemahaman. Zaman kinilah susah. Banyak guru-guru, banyak yang paham agama, punya paham masing-masing. Ada yang ngato iko boleh, ada yang mengatakan tak do di zaman Nabi kok. Ada juga yang mengatakan dah boleh. Oh macam kau masuk neraka, macam-macam. Itu kan paham masing-masing. Kelak dipertanggungjawabkan masing-masing di akhirat. Nah perlu kita jelas. Memang kalau dari asal muasalnya memang Maulid Nabi kok tak do. Nabi Muhammad itu merayakan kelahirannya itu cukup dengan berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, limadha tasum? Kenapa engkau puasa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hadza yauma walatu wa yauma ba'attu. Ini hari aku dilahirkan, aku diutus menjadi rasul. Hari Senin. Makanya puasa hari Senin itu fadilahnya luar biasa. Lalu berkembanglah zaman. Habis masa Islam berjaya, sampai saat itu Romawi, Persia, bahkan Eropa takluk oleh Islam. Adalah yang masuk Islam secara ikhlas, ada yang masuk Islam secara terpaksa. Kita serius dulu ngaji dah Pak. Saya kok memang kalau ceramah payah lucu-lucu, serius terus. Adalah lucu dikit-dikit lah. Jadi kalau misalnya agak saya jarang lucu, jangan pula ngerutu. Ustaz kok serius terus, ngantuk katanya kan. Kalau nak lucu ngundang Sule. Ya dah. Dah betul kata saya dah. Kalau nak lucu tu ngundang Parto, ada Wendy tu, hal tu lucu galau tu. Kalau ceramah aku lucu galau isi, nanti yang dibawa balik. Itu. Ada hilang kan bahan tadi di mana tadi? Itu saya tu kalau kemana-mana lupa. Berkembanglah. Akhirnya ada yang masuk Islam secara ikhlas, ada yang terpaksa. Nah yang terpaksa inilah mulai menyusun strategi. Orang-orang Nasrani yang tidak ikhlas, lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini sudah mutlak kata Allah dalam Al-Quran. Mereka menyusun kekuatan, maka terbentuklah tentara salib, pasukan salib. Terjadilah saat itu peperangan salib yang pertama, ditaklukkanlah orang Islam. Islam kalah saat itu Pak. Kalah orang-orang Islam saat itu, maka generasi-generasi saat itu dijauhkan dari agamanya. Cerita-cerita tentang Nabi sudah tidak boleh lagi. Ulama-ulama banyak yang dibunuh. Akhirnya saat itu mulailah rasa kekhawatiran muncul. Seorang raja bernama Malik Mudhaffaruddin.
Raja Himsyah. Raja Himsyah ini di wilayah dekat Palestina sana. Dia mulai rasa khawatir nengok generasi ini sudah jauh dari sejarah Islam. Akhirnya dikumpulkanlah para ulama saat itu. Muncul para ulama, diundangnya ke istananya, diajaklah bagaimana caranya kita ini supaya mengingatkan lagi anak-anak muda ini tentang kisah Nabi, supaya dekat lagi. Maka saat itu banyaklah para ulama mengatakan, bagaimana kalau kita buat peringatan besar, hari besar. Dan sepakat saat itu supaya dapat kisah Nabi, diadakanlah namanya acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Ini yang perlu kita. Ini diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqasid fil Amalil Mawalid. Husnul itu artinya baik, maqasid itu dari asal kata maksud, qasada yuqassidu, qasada yaqsudu, maksud, tujuan baik daripada merayakan maulid. Jadi dalam fikih itu Pak Bu, dalam Islam itu ada banyak pendapat ulama. Yang ada maslahat baiknya itu didukung. Nah saat itu akhirnya tujuan mereka ini supaya orang-orang anak-anak muda ini paham perjuangan Nabi dan para sahabat dulu. Nah mulailah dikumpul para penyair-penyair menulis. Terkumpullah akhirnya syair-syair seperti yang kita baca tadi, warisannya daripada Syekh Al-Barzanji. Ada lagi dari Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada namanya Sholawat Dibai. Ini yang warisan dua syair tentang pujian Nabi Muhammad yang tersohor sampai sekarang ini. Di dalamnya isi pujian-pujian kepada Nabi, cerita-cerita perjuangan Nabi luar biasa. Nah berkat perjuangan ini, berkat adanya peringatan maulid ini yang diadakan oleh Raja Mudhaffaruddin dan para ulama, Raja Mudhaffaruddin langsung menyumbang 1000 ekor onta. Semangat dia. Akhirnya rakyat-rakyat itu datang semangat menyemarakkan lagi. Alhasil, maka setelah peringatan itu muncullah sosok yang ternama, pejuang Islam yang kita kenal sampai sekarang ini, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar nama itu Pak? Oh Bu, pernah dengar nama Salahuddin Al-Ayyubi Bu? Pernah ada? Nggak kenal? Kalau Ayu Ting Ting kenal? Kenal? Itu payah gitu gini Pak. Kalau episode film India ratusan hafal cerita, ya Bu? Ya dah Bu. Oh Bu, aduh lagi dah. Janganlah malam kau ngantuk galau. Iyo, lama nganggu jangan nunggu makan lah Ustaz, perut lapar, tidak? Belum, kau baru mau ke dimah kau. Sabar lagi. Tadi kata MC ada pula tanya jawab. Itu lantak lah sampai subuh kau. Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh pemuda, penakluk peperangan salib yang memerdekakan Palestina. Jarang kita dengar Salahuddin Al-Ayyubi kok. Ini sosok pemuda luar biasa, termotivasi secerah setelah kisah maulid ini, semangat dia. Bapaknya bukan raja, hanya pasukan-pasukan zaman dulu. Ayahnya tidak boleh dia jadi komandan perang, tapi dia nekat ingin mendapat semangat Rasul. Luar biasa, dikumpulkan para pemuda. Ini tujuannya membangkitkan semangat juang keislaman. Orang dulu Pak Bu, para komandan-komandan perang yang mengangkat nama Islam tuh orang-orang muda galau Pak. Orang muda galau. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, itu usianya 22 tahun. Salahuddin itu masih di bawah 30 tahun, memimpin perang, menaklukkan orang-orang yang dianggap besar, tentaranya kalah. Luar logika. Jadi memang betul kata Nabi itu, kata para ulama itu, syababul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Yang muda-muda kok harus tampak Pak Bu. Zaman kita kini, apa gawe anak muda gini kok? Megang kok iya dah. Jangan yang muda 40 ke atas, masih ada juga yang megang macam tu.
Iya dah Pak. Saya kau dah ada. Memang nampak ni macam tu. Kadang tu menjelang azan dengan komat sempat pula je megang HP tu. La ilaha illallah. Lah beda zikir orang gini kau Pak. Kalau orang dulu zikirnya subhanallah, yang ini dah katanya kan. Habis waktu. Hilang. Generasi kita dilahap. Tengok orang-orang terdahulu. Anak-anak muda tidak malu mereka. Anaknya Sumayyah binti Khayyat, 2 orang syahid di jalan Allah, usia 15 tahun. Sang kakaknya tumbang, adiknya maju. Putus satu tangan kakaknya, anak Sumayyah ini. Terkuil-kuil sampai putus. Karena dia mau menebas musuh, pedangnya dipindahkan ke kiri. Tangannya yang terkuil-kuil ganggu tadi, ditariknya, diputuskan sekalian. Masya Allah. Diputar pedang dengan tangan kirinya. Dia mati di medan perang, syahid fisabilillah. Ibunya syahidah pertama di dalam Islam. Anak-anaknya semuanya bertemu di surga. Para mujahid fisabilillah itu tidak mati. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, badannya saja, rohnya masih hidup. Nabi mengatakan, diriwayatkan oleh banyak para ulama, rohnya orang-orang mati di jalan Allah itu mereka berkeliling di dalam bustanul jannah. Mereka berkeliling di dalam taman-tamannya surga ruh mereka itu. Seakan mereka berkata, ya Allah, kami ingin balik lagi ke dunia, ya Allah. Kami ingin berjihad lagi, biar mati syahid lagi, hidup lagi, mati lagi kami, ya Allah. Kami ingin mati di jalanmu, ya Allah. Itu orang dulu, Pak. Orang dulu, Bu. Orang kita kini hidup segan, mati tak mau. Iya dah. Apalagi corona kok. Nampak bacuan tak do dapat bantuan BLT, lah nyandar pala, ai mati awak. Duit tak do, bantuan tak juga, demo akhirnya. Itu. Lihat, kenapa akidah mereka kuat. Makanya umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Kelahiran Nabi Muhammad kau patut kita syukuri. Fadzakir bi an'umillah, kata Allah. Ingatkan manusia itu tentang nikmat terbesar dari Allah. Apa nikmat paling terbesar bagi kita ini? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat luar biasa. Bukankah kita setiap solat berdoa? Apa doa kita telah setiap solat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya, Bu? Oh, Bu. Apa artinya? Tak tahu. Itu tahulah Ustaz. Cuma malah ngangkat suara tanya kan. Ihdina itu tunjukkan kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Doa kita setiap solat tu lalamu dikabulkan oleh Allah dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Innaka latahdi ila siratil mustaqim. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau ini dilahirkan betul-betul menunjukkan jalan yang lurus. Berarti lado jalan lurus kita kok. Tinggal memilih mau apa tidak. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Makanya lihat, kita sedikit membahas ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu bagaimana. Makanya tadi itu kita bahas temanya, kata MC tadi, kalau di situ lain pula temanya, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Secara umum masuk kalau dengan tema yang dibilang MC tadi, menggapai ridho Allah. Umat Nabi Muhammad itu Pak suka mencari ridho Allah. Apa buktinya? Coba buka surat Al-Fath ayat 29. Kata Allah di situ, di akhir itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu Rasulullah, kata Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad ini asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi saling menyayangi antar sesama. Apa ciri umat Nabi Muhammad itu? Tarahum ruk'a, mereka nampak rukuknya betul-betul rukuk. Banyak Al-Quran menjelaskan tentang rukuk ini. Ada farka'u ma'ar raki'in, lain bahasanya. Bahasa Arabku banyak sebar ini ya, perubahan-perubahannya, lain artinya. Allah ingin di surat Al-Fat ini ruku'an, rukuknya betul-betul. Ciri umat Nabi Muhammad itu rukuknya serius, sujudan, sujudnya serius. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau rukuk dan sujudnya sudah khusyuk, ikulah solat tadi. Maka betul Allah katakan tadi, inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Coba tengok, Indonesia kita kok mayoritas orang muslim, hampir 95% orang muslim. Solat rajin, masjid elok-elok, ya tak? Tapi apa yang membuat banyak juga maksiatnya? Itu karena memang tidak mendapatkan kenikmatan solat, tidak mendapatkan ketenangan ilmu. Ilmu itu yang paling penting tanggung jawabnya. Saya ingat dulu kiai kami almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi. Beliau bertatap muka dengan kami ramai-ramai. Kata beliau, zaman sekarang ni orang berilmu banyak, tapi yang punya mas'uliyatul ilmi itu jarang, bahkan tidak ada. Apa mas'uliyatul ilmi itu? Mas'uliyah itu tanggung jawab, ilmu. Tanggung jawab punya ilmu itu yang tidak ada. Apa buktinya? Coba tengok sekarang. Apa orang-orang yang di Borgol, di atas sana masuk TV itu pakai rompi warna orange, bacuannya KPK. Apa itu orang bodoh halo Pak Bu? Hah? Orang pade. Iya dah. Profesor, doktor, kompor bocor. Aduh galo. Apa akhirnya? Masuk belenggu, sempat pula tersenyum. Gitu. Awak ke awak, la ilaha illallah. Maka tak heran sekarang Pak Bu, ada istilah hakim tapi dihakimi. Ada tak? Hakim dihakimi. Bagian keamanan diamankan. Adalah terbalik itu. Kenapa? Tidak ada mas'uliyatul ilm. Tanggung jawab tak mudah punya ilmu tu Pak Bu. Makanya Nabi selalu berdoa, Allahumma la taj'alid dunya hammana wala mablaghu ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini paling utama bagi kami, dan jangan jadikan tujuan kami menuntut ilmu. Jangan dunia tujuan. Bapak Ibu hati-hati. Kalau nyokola anak tinggi-tinggi, baik niat dulu. Jangan niat pertama biar anak awak tinggi, banyak duitnya, age kampanye di mana-mana, bayar sikok-sikok, gedang, beli rumah, beli sawah hektar-hektar. Aku anak awak banyak duit. Salah tu. Untuk tujuan ilmu itu apa? Tanggung jawabnya untuk dunia dan akhirat. Kenapa itu sampai terjadi? Karena rukuk dan sujudnya tak betul-betul, tak sabar. Makanya Allah katakan cara nuntut kita baik itu, minta tolong dengan Allah tu dengan sabar dan solat. Dalam Al-Baqarah ayat 153 tu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sabar dulu baru solat. Kenapa? Orang solat pun banyak yang tak sabar. Iya Bapak. Maco imamnya panjang-panjang, belakang gerutu-gerutu. Imam dari mana lah kau katanya lah. Alangkah panjang bacuan kau katanya. Lagu-lagu pula tu katanya kan. Apalagi kalau sujud sajadah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Bernapas imamnya dikit. Kata makmumnya, lah ustaz, panjang nian kau. Kata samurat dah naik. Katanya.
Lah mula keluar jurus belakang tu. Tu kode pertama tu. Kode kedua belum juga lagi. Nyaut yang ujung siku tu sudah, ujung situ nyaut, nyambung kabel rupanya kok. Kata yang ujung tu. Lah kode itu dah. Lah kompak, jurus pertama belum lolos. Akhirnya pakai jurus kedua. Pas rakaat kedua, situ singgungannya. Pas imamnya waladdallin. Narik nafas ke galau panjang-panjang. Amin katanya tak? Katanya dalam aminnya tu ada rasa jongkol. Lah Pak Ustaz, rukuk lagi katanya. Tu. Dak di masjid iko, masjid sano. Ya dah. Masjid Ciko selama saya solat Ciko aman-aman baik. Banyak, ya dah. Masjid sano tu kampung saya situ. Tu kenapa? Tidak dapat kenikmatan. Dan ciri umat Nabi Muhammad selanjutnya apa? Ya bataguna fadlan minallah wa ridwana. Umat Nabi Muhammad tu suka mencari fadilah Allah, suka mencari ridwan. Ridwan itu dari asal kata radiya yarda. Ridha, suka mencari ridha Allah. Jadi kita umat Nabi Muhammad kok yang paling penting Bu, mencari ridha Allah. Karena di antara surga tu ada pintu paling tinggi. Namanya babur ridha, pintu ridha. Kita semua ingin masuk itu nanti. Ditanya satu sama Allah, "Madza turidun?" Kalian mau apa? Kita cuma menjawab, "Ridhaka ya Allah." Kami ingin ridhamu wahai Allah. Ridha Allah yang kita inginkan. Coba saya tanya gini. Bu, ada lagi Bu? Aman. Nampaknya lah siko-siko hilang tu. Coba kita tanya. Usia kita kini ni lah kepala 4, kepala 5. Cuba kira-kira tanya betul-betul dalam hati. Lah yakin betul kita semua ibadah kita tu diridhoi oleh Allah? Lah yakin kita Pak? Lah yakin Bu? Kalau ada yang lah yakin ngangkat tangan, saya nak belajar juga. Macam mana caranya? Mendapat ridho Allah susah. Ada orang beramal menurut dia baik, belum menurut Allah belum tentu. Ini Allah katakan dalam surah Al-Kahfi di akhir itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah, ada di antara orang-orang umatmu itu merasa paling baik amal solehnya, padahal dhalla sa'yuhum, sebenarnya habis pahalanya itu. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menganggap mereka lah yang paling baik amal solehnya. Na'udzubillah. Lah banyak macam tu Pak Bu. Kini tu surga gampang nian, neraka tu gampang nian. Nang cocok di awak, ayo masuk surga. Yang tidak masuk neraka lah kamu. Payah kini tu. Nur surga neraka tu lah dapat diprediksi. Atunian umat akhir zaman ko, saking padek-padeknya Pak. Na'udzubillah. Ridha yang kita cari. Makanya sebenarnya cara mencari ridha Allah tu ada banyak. Kita ringkas baiklah. Kalau jam berapa gini kok? Lah jam 10 lewat 10. Ada, kalau setengah jam. Tu yang saya khawatir tadi tu. Lah gelisah juga saja. Kok. Kalau dak sampai ke awak tinggi, banyak duitnya, agak kampanye di mana-mana, bayar sikok-sikok, gedang, beli rumah, beli sawah berhektar-hektar. Aku anak awak, banyak duit. Salah tu. Untuk tujuan ilmu itu apa? Tanggung jawabnya untuk dunia dan akhirat. Kenapa itu sampai terjadi? Karena rukuk dan sujudnya tak betul-betul, tak sabar. Makanya Allah katakan cara nuntut kita baik itu, minta tolong dengan Allah tu dengan sabar dan solat. Dalam Al-Baqarah ayat 153 tu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sabar dulu baru solat. Kenapa? Orang solat pun banyak yang tak sabar. Iya Bapak. Maco imamnya panjang-panjang, belakang gerutu-gerutu. Imam dari mana lah kau katanya tak?
Alangkah panjang bacaanku katanya. Laba lagu-lagu pula tu katanya kan. Apalagi kalau sujud sajadah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Bernapas imamnya dikit. Kata makmumnya, "Oh lah ustaz, ialah panjang nian ko." Kata samurat dah naik. Oh katanya. Lah mula keluar jurus belakang tu. Tu kode pertama tu. Kode kedua belum juga lagi. Nyaut yang ujung siku tu sudah, ujung situ nyaut, nyambung kabel rupanya kok. Kata yang ujung tu. Lah kode itu dah. Lah kompak, jurus pertama belum lolos. Akhirnya pakai jurus kedua. Pas rakaat kedua, situ singgungannya. Pas imamnya waladhdallin. Narik nafas gagal panjang-panjang. Amin katanya tak? Katanya dalam aminnya tu ada rasa jongkol. Lah Pak Ustaz, rukuk lagi katanya. Tu. Dak di masjid iko, masjid sano. Ya dah. Masjid Ciko selama saya solat Ciko aman-aman baik. Banyak, ya dah. Masjid sano tu kampung saya situ. Tu kenapa? Tidak dapat kenikmatan. Dan ciri umat Nabi Muhammad selanjutnya apa? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Umat Nabi Muhammad tu suka mencari fadilah Allah, suka mencari ridwan. Ridwan itu dari asal kata radiya yarda. Ridha, suka mencari ridha Allah. Jadi kita umat Nabi Muhammad ko yang paling penting bu, mencari ridha Allah. Karena di antara surga tu ada pintu paling tinggi. Namanya babur ridha, pintu ridha. Kita semua ingin masuk itu nanti. Ditanya satu sama Allah, "Madza turidun?" Kalian mau apa? Kita cuma menjawab, "Ridhaka ya Allah." Kami ingin ridhamu wahai Allah. Ridha Allah yang kita inginkan. Coba saya tanya gini. Oh, Bu. Bu. Ada lagi, Bu? Aman. Nampaknya lah siko-siko hilang tu. Coba kita tanya. Usia kita kini ni lah kepala 4, kepala 5. Cuba kira-kira tanya betul-betul dalam hati. Lah yakin betul kita semua ibadah kita tu diridhoi oleh Allah? Lah yakin kita, Pak? Lah yakin, Bu? Kalau ada yang lah yakin ngangkat tangan, saya nak belajar juga. Macam mana caranya? Mendapat ridho Allah susah. Ada orang beramal menurut dia baik, belum menurut Allah belum tentu. Ini Allah katakan dalam surah Al-Kahfi di akhir itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah, ada di antara orang-orang umatmu itu merasa paling baik amal solehnya, padahal dhalla sa'yuhum, sebenarnya habis pahalanya itu. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menganggap mereka lah yang paling baik amal solehnya. Nauzubillah. Lah banyak macam tu Pak Bu. Kini tu surga gampang nian, neraka tu gampang nian. Nang cocok dia awak, ayo masuk surga. Yang tidak masuk neraka lah kamu. Payah kini tu. Nur surga neraka tu lah dapat diprediksi. Atunian umat akhir zaman ko, saking padek-padeknya Pak. Nauzubillah. Ridha yang kita cari. Makanya sebenarnya cara mencari ridha Allah tu ada banyak. Kita ringkas baiklah. Kalau jam berapa gini Bang? Lah jam 10 lewat 10. Ada, kalau setengah jam. Tu yang saya khawatir tadi tu. Lah gelisah juga saya. Kok. Kalau dak sampai ke ujung, tak potong. Zaman kini kok payah, banyak tukang sunat. Kelari dak sampai ujung agak itu salah pemahaman. Oh kacau. Nak sampai ke ujung, panjang nian. Tu kan. Setidaknya ada 4 cara kita mencari ridha Allah. Kau baru pertama. Apa cara kita yang pertama kita mencari ridha Allah itu? Mencari ridha Allah dalam ranah akidah.